kebijakan belajar dari rumah. Saudara-saudara sekalian, perubahan tempat, metode, waktu, dan standar evaluasi pendidikan dan pembelajaran di masa pandemi corona adalah keniscayaan yang harus kita jalani. Memang menyakitkan sebuah perubahan dari yang biasa kepada yang tidak biasa. Memang berat perubahan. Semula proses belajar mengajar terjadi di sekolah, kemudian dialihkan dari rumah masing-masing. Memang sulit memanage waktu yang biasanya 8 jam menjadi 4 jam per hari untuk pencapaian target output pendidikan. Memang problem besar dari tatap muka langsung lalu berpindah ke tatap muka sistem digital. Memang hampir tidak mungkin bisa memberikan evaluasi efektif dan objektif pembelajaran dan pendidikan tanpa tatap muka langsung. Tapi saat ini bukan waktu meratap sesuatu yang sudah dan sedang terjadi. Tapi bagaimana menikmati musibah corona ini sebagai sebuah takdir yang harus dijalani dan diatasi. Saudara-saudaraku, para pemerhati dan pelaksana pendidikan di seluruh tanah air, adalah sunatullah. Apapun musibah yang terjadi dipastikan ada sisi-sisi positif, juga sisi-sisi negatif. Seperti misalnya perubahan tempat belajar, semula tersentral di sekolah, kemudian dilakukan menjadi dari rumah masing-masing. Dipastikan ada positif mengiringi sisi-sisi negatif. Apa sisi-sisi positif yang bisa kita tangkap? Pertama, tersedia banyak waktu berinteraksi dengan anak-anak kita di rumah. Kedua, terdelit satu tugas penting, orang tua mengantarkan anaknya ke sekolah jika anaknya perlu diantar. Ketiga, terjaga jajan anak dari yang kurang standar kesehatan. Dan keempat, terjaga keamanan anak dari ancaman sosial dan lalu lintas. Keempat, terawasi cara belajar anak yang tepat dan benar. Dan keenam, terbiasa anak menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IT. Positif. Kemudian sisi negatif yang harus kita atasi saat ini dan juga kita nikmati. Satu, siswa kurang dekat dengan gurunya, itu sudah pasti. Kedua, siswa kurang dekat dengan teman-temannya, juga sudah pasti. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran di rumah, juga sudah pasti. Keempat, keterbatasan sarana IT seperti HP kurang canggih, sinyal kurang mendukung, kuota kurang cukup, dan cara mengoperasikan HP itu belum maksimal. Kelima, terbelenggu kebutuhan dasar anak berupa kebebasan pergaulan. Dan keenam, perubahan yang dipaksakan seringkali diidentikan dengan problem. Saudara-saudaraku, para pemerhati dan pelaksana pendidikan di seluruh tanah air yang saya banggakan, kita jangan putus asa. Kita pasti ada jalan keluar atau solusi. Apa solusi dari problem yang sedang kita hadapi masa pandemi corona ini? Pertama,
pompa spiritmu, spirit anak-anak kita dengan semboyan. Orang bisa, aku juga bisa. Kenapa orang bisa, aku tidak bisa? Yakinlah bahwa orang bisa belajar sukses dari rumah. Saya juga bisa belajar sukses dari rumah. Kedua, pahami substansi ciptaan Tuhan. Rabbana ma khalaqtaha za batila. Tidak ada yang sia-sia. Ketiga, belajar dari rumah dengan metode apapun harus dinikmati dan jangan diratapi. Dan keempat, jalani takdir Allah hari ini untuk menjemput takdir Allah yang lain, yaitu hari esok. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.